Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Syababul Mustafa Channel. Video kali ini akan membahas tentang orang-orang yang dirindukan surga. Siapa yang tak suka dijanjikan surga? Kita sebagai umat muslim pasti merindukan agar di akhir hayat nanti dapat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa masuk ke dalam surganya. Masalahnya, memasuki surga Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu yang gratis dan mudah diperoleh. Surga adalah puncak kenikmatan dan harapan setiap umat muslim dalam kehidupan akhir nanti. Namun, mengingat surga itu berada di luar nalar manusia, ciri-ciri tersebut lebih merupakan sekedar perbandingan dan dorongan. Tujuannya agar setiap muslim berlomba-lomba untuk meraihnya. Surga hanya Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Aku telah siapkan untuk hambaku yang soleh kenikmatan surga yang tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia, sebagai simpanan baginya yang kalian belum pernah melihatnya." Ternyata surga bukan hanya bisa dirindukan, tapi juga bisa merindukan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meminta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, 'Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga.' Dan barang siapa meminta dijauhkan dari neraka, maka neraka berkata, 'Ya Allah, jauhkan dia dari neraka.'" Hadis ini menunjukkan bahwa surga juga bisa meminta kepada Allah agar seseorang dimasukkan ke dalamnya. Begitu juga dengan neraka, bisa meminta agar seseorang dijauhkan dari dirinya. Berikut orang-orang yang dirindukan surga. Dalam kitab Raunaqul Majalis disebutkan bahwa ada 4 golongan yang dirindukan surga dan meminta kepada Allah agar mereka segera dimasukkan ke dalamnya. Surga sangat rindu terhadap 4 golongan, yaitu orang yang membaca Al-Quran, orang yang memelihara lisan, orang yang memberi makan terhadap orang-orang yang lapar, serta orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Pertama, orang yang membaca Al-Quran. Selain dapat menenteramkan hati, membaca Al-Quran juga bisa mengantarkan pembacanya ke derajat tertinggi di surga. Nabi SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu pada kadar akhir hayat yang engkau baca." Hadis riwayat Ahmad. Kedua, orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mengumpat, menyakiti orang lain melalui lisannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan sholat wajib saja dan hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya." Nabi SAW menjawab, "Dia termasuk penghuni surga." Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, orang yang memberi makan terhadap orang yang lapar. Nabi SAW bersabda, "Siapapun mukmin memberi makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dan buah-buahan surga." Hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang keempat, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Al-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari.
Sekian dulu ya pemirsa. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga tayangan video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.